والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para kiai, para bapak ibu, hadirin hadirat jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua masih diberi beberapa kenikmatan oleh Allah sehingga bisa hadir berkumpul di sini dalam rangka melakukan rutinitas, yaitu ngaji bersama Habib Zaki dengan memakai pedoman kitab Nasihat Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Para bapak ibu, mari kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bacaan umum kitab Lillahi ta'ala wa taufiqi wa hidayati wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati mu'allif hadal kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Hadad rahimakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, melanjutkan di dalam pembahasan kita dari kitab Nasihat Ad-Diniyah sampai kita di dalam pembahasan wa'lamu ma'asyaral ikhwan annahu man radhiya billahi rabban, maka ketahuilah wahai para saudara-saudara bahwasannya barang siapa yang ridho dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ridho dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan, ya, sesembahan yang hak, maka apa? Lazimahu ayyardiya bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu wa bimurri qadaihi. Dikatakan bagi mereka yang ridho dan mengimani dan lain sebagainya di dalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib dia ridho dengan apapun pengaturan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan daripada rasa pahit bimurin qadaihi, dan dari rasa pahit dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia rela, artinya dia ini selalu pasrah menurut apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan pada dirinya. Entah itu Allah pilihkan dari apapun untuk dirinya, entah itu Allah atur pada dirinya, entah itu
ketentuan atau qadha yang pahit pun dia tetap selalu dia berpegang teguh dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk daripada keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyakna'a bima qasamahu lahu minar rizki. Dikatakan dan dia merasa cukup dan dia qanaah. Ya, qanaah ini cukup ridho dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan baginya di dalam masalah rezeki. Ya sudah selesai. Sehingga apa? Sehingga dia tidak akan menuntut pada nafsunya. Ketika terkadang nafsu menuntut terus dengan apa yang telah dia peroleh dan terus sampai apapun yang perkara entah itu halal haram, yang penting dia akan meraih daripada keinginannya. Nah ini salah satu bukan termasuk bentuk bahwa dia ini ridho rela dengan apa-apa yang telah Allah tentukan kepadanya. Wa ayyudawima ala ta'atih. Dan bentuk daripada keridhaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini apa? Hendaklah dia selalu senantiasa untuk dawam dia ya, selalu terus menerus senantiasa di dalam ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhafidhu ala faraidihi. Dan dia menjaga dari perkara-perkara yang telah Allah wajibkan baginya. Semua perkara-perkara dia jaga, dari sholat 5 waktu, dari puasa Ramadan, dari apapun kewajiban-kewajiban dia jaga hal demikian. Dari perkara yang haram, dari perkara yang halal, dari perkara yang wajib, dari ahkamu syariat dalam keseluruhan, dan juga dari perkara ahkamul imaniyah, dari perkara keimanan dia pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya, malaikat, kutubihi, dan lain sebagainya. Dari perkara-perkara keimanan itu dia selalu harus bisa menjaganya. Wa yajtaniba maharimahu. Dan juga bentuk daripada aplikasi daripada dia keridhaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Meninggalkan dari perkara-perkara yang diharamkan baginya. Nah, perkara-perkara yang diharamkan ya banyak. Ya. Al halalul bayyinun wa haramul bayyin. Haram itu jelas, halal pun itu juga jelas. Jadi tidak ada perkara yang masih samar-samar dan lain sebagainya. Jadi perkara-perkara, kalau andai kata itu perkara yang syubhat, maka untuk mimbabil ihtiyat ijtinabu, tinggalkan. Kemudian dikatakan wa yakuna sabiran inda balaihi. Dan juga bentuk daripada keridhaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadikan dirinya dalam keadaan sabar. Ya, dalam keadaan sabar ketika ditimpa musibah, ketika dia mengalami daripada cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kesabaran ini dia jalani terus. Dia pasrah. Dia tawakal, tapi tetap di dalam ikhtiarnya dia untuk apa? Untuk keluar daripada ujian dan cobaan tersebut. Bukan tambah dia memberontak dan menampakkan ketidakridhaan dia, waliyadzubillah, ya, dan menampakkan dia di dalam perhitungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika itu dia dalam keadaan perhitungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dia katakan, wong saya ini sholat 5 waktu tidak pernah tinggal, wong saya ini ya zikir, ya saya doa, ya saya ini, ya saya amal baik dan lain sebagainya, tapi keadaan masih kayak gini terus. Itu bentuk dia tidak ridho dan bisa menyerang daripada keimanan dia, waliyadzubillah. Maka kita ini selalu dianjurkan untuk doa yang paling bagus adalah meminta afiah. Afiah dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Jangan minta sabar. Jangan minta sabar kecuali warat anin Nabi SAW. Kecuali kalau memang itu ada datang dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti doa fajar. Ya, Allahumma nas'aluka sabran indal qada wal fauzan indal liqa. Ya, itu di dalam doa fajar setelah azan, setelah salat sunnatul fajar. Maka membaca doa itu. Tetapi di luar itu jangan kita meminta sabar. Kalau kita meminta sabar seakan-akan kita minta diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah afiah. Mintalah afiah. Ya itu. Ya Allah berilah aku kesabaran. Jangan. Ya Allah berilah aku ini afiah. Ketika dia dalam keadaan afiah apapun. Afiah ini bukan harus kesehatan, keselamatan aja. Di dalam kondisi apapun maka afiah itu dibutuhkan. Afiah dalam dibutuhkan. Dalam keadaan musibah, dalam keadaan cobaan, dalam keadaan pekerjaan, dalam keadaan kehidupan dan lain sebagainya dibutuhkan apa? Afiah. Maka mintalah afiah. Ya, itu sebaik-baik permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakiran lina'maihi. Dan dia dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka kalau Allah tidak akan mentelantarkan daripada hambanya. Selalu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini selalu cukup kepada hambanya. Dan Allah tidak akan mentelantarkan. Kalau kita berpikir ya insya Allah selalu kita akan dalam keadaan kecukupan. Ya, selalu dalam keadaan kecukupan. Maka kita selalu minta kebaikan kita di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam kehidupan dunia dan juga dalam keadaan kehidupan akhirat. Ya, muhibban liqaihi. Dan juga bentuk daripada dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini kadang ini makanya sampai dikatakan akhir zaman itu umatku ini seperti hidangan yang ada di meja makan. Penyantapnya ini al-Yahud wan Nasara. Ya. Maka sahabat bertanya, "Akillatuhuma ya Rasulullah?" Apakah kita ini sedikit dikala itu ya Rasulullah? Enggak. Bal katsir kal ghusa'an fil bahar. Bahkan kalian tuh banyak seperti buih di lautan. Banyak seperti apa? Buih di lautan. Apa penyebab itu dia jadi jadi santapan orang-orang Yahud wan Nasara? Apa penyebabnya? Yaitu dua perkara penyakitnya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta akan dunia dan takut mati. Maka kalau andai kata orang-orang yang mempunyai mahabbah, imaniyah dan lain sebagainya, ya kapanpun mati datang kepada kita, ya kita sudah persiapkan. Ya, kapanpun mati kepada kita, kita sudah persiapkan. Dan kita rindu ingin ketemu dengan atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ya. Yang ditakutkan bagi mereka para aulia ini yaitu apa? Dia tidak membawa daripada amalan-amalan. Ya. Bukan dia takut mati itu karena ya Allah kalau saya mati nanti harta saya mau dikemanakan. Wah, kayak itu takut mati. Tapi takut matinya seseorang yang baik itu terkadang takut ya Allah, apa yang akan saya pertanggungjawabkan amalan saya ini yang sedikit ini tidak mempunyai apa-apa. Sehingga apa? Sehingga dia dengan pemikiran semacam itu dia akan termotivasi untuk beramal. Ya, dia akan termotivasi untuk beramal. Makanya dalam hadis ini di akhir zaman itu yaitu sudah masuk dalam sistemnya apa? Al-Yahud wan Nasara. Maka yang ada di dunia ini sistem Islam itu artinya sudah tidak ada lagi. Dalam sada hukum semua punya sistem ya republik, demokrat dan lain sebagainya, demokrati dan lain sebagainya, itu sistem yang ada di dunia ini. Milik siapa itu sistem?
Nah itu tadi, ya. Shadaqah Rasulullah SAW. Benar yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, radiyan bihi wakilan wa waliyan wa kafilan. Dan juga dia dalam keadaan ridho. Dia rela Allah Subhanahu wa taala itu sebagai apa? Pelindungnya. Dia rela Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penguasanya atau pengaturnya. Dia rela Allah Subhanahu wa taala ini sebagai kafilan, apa? Penanggungnya. Nah ini. Kalau sudah dia punya sifat dia semacam ini, maka cukup sudah. Maka Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini dalam qasidahnya qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup. Ma'rifah dia, pengetahuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifah, pengenalan dia kepada Allah ini cukup untuk dia memohon, dia berusaha dan lain sebagainya. Jadi tidak butuh dengan yang lain. Tidak butuh dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang dia diajarkan apa? Ikhtiar, ya ikhtiar, bekerja dan lain sebagainya. Tapi bukan sebagai apa namanya istilahnya penjilat daripada orang untuk apa? Untuk kepentingan duniawi, semacam itu. Mukhlisan lahu fi ibadatihi. Makanya mereka orang-orang yang beriman, orang yang ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, dia orang-orang yang ikhlas, ya. Yang ikhlas di dalam ibadahnya. Ya, orang-orang yang ikhlas di dalam ibadahnya. Mu'tamidan alaihi fi ghaibatihi wa syahadatihi. Dan dia selalu bertumpu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sama saja dia dalam keadaan sendiri maupun dia dalam keadaan ramai. Sama saja dia tidak dilihat orang ataupun dia dilihat orang. Tetap dia bertumpu sama Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka orang-orang yang iman ketika dia sendiri, malah dia mengabdi dan berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi dia di depan orang. Maka itu dikatakan mastur dan tertutup daripada auliainya, itu kadang semacam itu. Ketika dia sendiri dia munajat dan lain sebagainya. Ketika dia sendiri dia munajat. Makanya ada satu kisah ini, seorang syekh ini, ya, seorang syekh mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sufi, wali min auliyaillah. Mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, sampaikan kepada si fulan, ya, salam, dan sampaikan kabar gembira bahwa dia orang ini fulan bin fulan bin fulan min ahlil jannah. Oh, bangun dia. Besoknya mimpi lagi hari kedua dengan mimpi yang sama. Wahai fulan, wahai syekh, sampaikan kepada fulan bin fulan bin fulan salamku dan kasih kabar dia gembira bahwasannya dia min ahlil jannah. Bangun lagi. Hari ketiganya sama. Ya syekh, sampaikan kepada fulan bin fulan bin fulan, ya, salam dariku dan sampaikan bahwa kabar gembira bahwa orang itu adalah ahlil jannah. Bangun dicari. Siapa fulan bin fulan bin fulan ini? Sampai ke tempat satu tujuan, dia siapa fulan bin fulan bin fulan? Ditunjukkan bahwa di daerah sini, kata Rasulullah. Dalam mimpinya di daerah ini, di daerah satu, di daerah tertentu ditunjuk sama Rasulullah. Dia datang ke daerah itu, dia tanyakan, apakah ada nama fulan bin fulan bin fulan? Dia cari, yang nyari orang ulama besar, seorang wali min auliyaillah. Dia cari, tidak ada yang tahu. Akhirnya ketemu satu orang, kamu kenal dengan fulan bin fulan bin fulan? Oh iya, tahu. Apa yang Anda perlu darinya? Dia bilang, ketemukan aku dengan orang itu. Apa yang ente inginkan dari dia? Wong dia ini orang bejat. Ini orang rusak.
ini orang-orang tidak benar. Ya. Maksiat ya disandingnya setiap hari. Ya, semacam itu. Saya tidak mau tahu itu urusan, saya yang penting ketemukan saya sama orang ini. Akhirnya diketemukan, apakah Anda fulan bin fulan bin fulan bin fulan? Oh iya, betul. Dia bilang bahwasannya saya diperintahkan untuk bertemu Anda. Oh ya, bahwasannya saya malam pertama pada hari ini saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, mengatakan bahwa dia kirim salam sama engkau dan juga memberikan kabar bahwa engkau min ahlil jannah. Hari kedua pun sama, dengan kabar yang gembira. Langsung orang ini terdiam. Orang yang bejat, dia mengatakan, demi Allah, apakah mimpimu itu betul? Apakah mimpimu itu betul? Iya, betul. Dia bilang, apakah engkau tidak tahu saya? Saya ini orang yang paling bejat di kampung ini. Saya ini orang yang bejat di kampung ini. Tidaklah perempuan, judi, minuman dan lain sebagainya selalu bersanding dengan saya. Demi Allah, apakah engkau memang betul? Dia bilang, saya betul mimpi bertemu Rasulullah SAW. Karena memang orang mimpi bertemu Rasulullah, ya hak. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Ada riwayat faqad ra'ani haqqan. Yaitu barang siapa yang mimpi bertemu aku, maka sesungguhnya dia telah bermimpi bertemu aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupai aku. Kalau syaitan masih bisa menyerupai yang lain, mimpi menyerupai yang lain, ayah kita, ibu kita dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mimpi bertemu Rasulullah, itu hak. Jadi tidak bisa. Kemudian ya Allah, saya ini orang yang paling bejat. Dengan kebejatan saya ini masih Rasulullah perhatian dengan saya. Katanya si orang ini, ya, saya pengen tanya satu, kata. Saya masih tanya, orang kampung sini tahu kalau engkau ini orang bejat. Orang kampung sini tahu kalau engkau ini orang rusak. Cuman saya kepengen tahu, katanya. Apa amalanmu? Tidak ada amalanku. Aku punya amal ini ya Allah. Tidak ada. Bahkan sholat pun jarang. Bahkan ini pun dan lain sebagainya, dia bilang. Nah, cuman apa yang menjadikan kau baik, katanya. Dia bilang memang dulu itu tahun kemarin di tetangga saya ini ada seseorang meninggal. Dan dia meninggalkan seorang janda, berarti istrinya dan anak kecil. Dan saya melihat kondisinya sangat begitu memprihatinkan. Dan makanya mulai detik itu saya berjanji dan saya nazar, penghasilanku ini separuh aku kasihkan ke dia. Jadi penghasilanku ini separuh aku kasihkan ke dia. Dan itu berjalan sampai sekarang ini. Dia bilang, itu saja, dia bilang. Kemudian ya Allah, kalau memang itu betul terjadi, tolong ajak saya untuk menjadi orang yang benar. Artinya dengan kondisi semacam ini, ya keadaan saya ini, Rasulullah masih perhatian. Akhirnya kemudian diajak ke masjid. Diajak ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Dia terharu dengan adanya berjamaah di masjid. Sampai dia sholat rakaat pertama, nangis. Nah, si syekh ini ikut menangis karena nangisnya ini orang tadi. Terharu ngelihat hal itu. Rakaat kedua nangis, rakaat ketiga nangis, rakaat keempat nangis, bahkan sujud nangis, dan di sujud yang terakhir tidak bangun lagi sudah. Kemudian orang sudah pada salam, kemudian dipegang sampai dia dikatakan meninggal. Meninggal dalam keadaan sujud. Itu kif, hidayah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun kurang sejengkal saja dia meninggal, tapi dia dalam keadaan yang husnul khatimah. Ya Allah kasih kabar dia, ya. Rasulullah kasih kabar dia apa? Ahlil jannah. Itu satu keistimewaan yang perlu kita syukuri, ya.
Ketika kita melihat orang dan lain sebagainya, jangan gampang menghukumi orang. Oh ya sudah, karena hidayah azam milik Allah Subhanahu wa taala. La yafza'u fil muhimmati illa ilaih. Dan tidak takut dalam urusan-urusan apa kecuali pasrah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'awwilu fi qada'il hajati illa alaihi subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak pernah untuk mengandalkan daripada memenuhi kebutuhan atau hajat-hajatnya kecuali dia pasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kan wala yu'awwilu, tidak pernah dia mengandalkan itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika apapun perkara yang kecil, bahkan daripada sahabat, bahkan garam yang ada di rumah itu habis, dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, garam habis. Ya Allah, ini terus. Jadi ketika itu dia bertumpu, setelah itu itu dunia kecil. Semacam itu ya. Insyaallah jadikan nafa wal intifa dan bermanfaat buat kita di dalam perhatian kita untuk apa? Untuk selalu betul-betul bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Selalu betul-betul untuk bisa kita mengimani dengan sebaik-baik keimanan ini ya. Dengan tadi sifat-sifat tadi itu insyaallah. Amin amin. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi sya'ni dhahiran wa batinan wa anna Allah yaftah alaina wa lakum futal arifin wa faqihu fid din wa alimata al-wahdina ila sawi sabil. وأن الله جميل نبي وسلم حقيقنا وتقر استقامة وإذا من مجيبنا في الحال والمال والنسب وفي الأنا ولوالدنا ولأولادنا ولشهد برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبل تمام وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.